Jet tempur KF-21 Boramae yang digadang-gadang Indonesia untuk memperkuat pertahanan wilayah udara Republik Indonesia. Ternyata hanya Indonesia yang mau membantu Korea Selatan untuk membangun KF-21 Boramae. Dengan bantuan banyak negara, Korea Selatan bermaksud membangun pesawat tempur generasi kelima. Namun hanya Indonesia yang bersedia berkontribusi. Semenjak awal mereka telah mencari mitra internasional karena kriteria desain yang tinggi jauh di atas kemampuan sektor penerbangan Korea Selatan. Korea Selatan menawarkan untuk menyediakan 60 pembiayaan melalui investasinya sendiri, dengan 40% sisanya berasal dari bantuan teknis dari mitra luar negeri. Korea Selatan berharap memiliki 63% basis teknis yang dibutuhkannya, dengan sisanya berasal dari mitra luar negeri. Korea Selatan telah mengajukan usulan untuk pengembangan kerjasama KFX kepada perusahaan dirgantara Indonesia, industri dirgantara Turki, SAAB, Boeing, dan Lockheed Martin melalui serangkaian kontrak. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia akhirnya setuju untuk membeli 50 pesawat baru untuk angkatan udaranya dan mengalokasikan 20% dana untuk proyek KFX. Kemudian, Turki juga seharusnya ikut bergabung, tetapi Turki menyatakan tidak akan terlibat dalam proyek KFX. Misalnya pada 9 Mei 2023, koreatimes.co.kr melaporkan bahwa komitmen Indonesia terhadap proyek KF-21 menghadapi skeptisisme yang semakin meningkat. Kesepakatan untuk bekerja sama dalam proyek pengembangan bersama tersebut disepakati antara Korea Selatan dan Indonesia pada tahun 2016. Sebagai imbalan atas produksi 48 pesawat untuk Angkatan Udara Indonesia dan transfer teknologi, Jakarta akan membayar 20% dari total biaya pengembangan sebesar 8,8 triliun won. Namun karena Indonesia baru membayar 227,2 miliar won hingga 2019, dengan alasan kendala keuangan muncul komplikasi pembagian biaya. Tambahan 50 miliar won dibayarkan antara tahun 2022 dan 2023 sebagai hasil dari beberapa putaran negosiasi antara kedua pihak untuk menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran. Jumlah tagihan yang belum dibayar hingga Oktober lalu diperkirakan mendekati 1 triliun won. Pimpinan bisnis lainnya meragukan Jakarta dapat melunasi sisa pembayaran sebelum batas waktu.